Halo, nama saya Deborah Patricia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang flu Spanyol. Penjelasan kali ini diambil dari video berjudul The Spanish Flu, the Biggest Pandemic in Modern History. Flu ini sama seperti virus yang menghebohkan kita saat ini, yaitu virus corona. Virus ini bersifat pandemi atau menyebar secara luas. Kita langsung saja ke videonya ya. Flu 1918 atau dikenal sebagai flu Spanyol menjadi pandemi global terburuk dalam sejarah karena terjadi kematian yang tinggi dalam waktu singkat, yaitu sekitar 10-20% dengan angka 50-100 juta orang di seluruh dunia meninggal, dengan 300.000 diantaranya berasal dari Spanyol. Tidak seperti pandemi flu yang lain yang menyerang anak-anak dan orang tua, flu ini menyerang orang muda dan dewasa berusia 20-40 tahun, serta hewan seperti anjing dan kucing. Flu ini menyebar pada akhir Perang Dunia Pertama. Spanyol adalah satu-satunya negara yang terkena dampak. Inilah sebabnya mengapa penyakit ini dikenal seluruh dunia sebagai flu Spanyol. Pada tahun 1917, di kamp militer, beberapa orang menganggap Gilbert Mictel, seorang juru masak di kamp tersebut, tidak termasuk pasien pertama. Ia masuk pagi hari pada tanggal 4 Maret 1918 dengan demam dan sakit kepala. Beberapa jam kemudian ada 100 kasus dalam perawatan sehingga mereka harus mengatasinya. Gejala penyakit ini adalah demam tinggi, sakit kepala, kelelahan tubuh, diare, sesekali muntah, dan kadang-kadang sulit nafas dan mimisan. Sebagian orang yang meninggal adalah hasil dari pneumonia bakteri sekunder karena antibiotik tak tersedia. Namun satu kelompok meninggal dengan cepat setelah gejala muncul dalam 2-3 hari. Pada April 1918, flu menyerang Eropa Barat. Bahkan Raja Alfonso XIII jatuh sakit. Surat kabar Spanyol memandang penyakit ini menyebar dengan sangat mengkhawatirkan. Seperti dalam grafik ini, sebagian besar kematian jatuh hanya dalam 13 minggu, dari September sampai Desember 1918. Orang-orang miskin menderita akibat flu ini, bahkan orang-orang penting seperti Presiden Amerika, Perdana Menteri Inggris, dan juga beberapa pelukis yang salah satu diantaranya adalah Gustav Klimt yang tidak selamat dari penyakit ini. Semua surat kabar mengumpulkan iklan berupa obat ajaib. Dokter merekomendasikan aspirin, kina, arsenik, minyak kapur barus, atau minyak jarak. Beberapa mendorong orang untuk merokok dengan anggapan menghirup asap dapat membunuh kuman. Berbagai publikasi medis waktu itu tersedia di perpustakaan digital Hisponic, berusaha menanggapi penyebab pandemi dan melaporkan perkembangannya dan konsekuensinya. Seorang ilmuwan Italia, Profesor Saccone, mengklaim telah mengisolasi kuman dan membuktikan itu tidak benar. Ketegangan virus menyebabkan flu Spanyol tidak ditemukan lagi sampai 1943 dan urutan genetiknya tidak ditemukan hingga 2005. Setiap hari, surat kabar Spanyol mengungkap pentingnya pendidikan hygiene dan bagaimana caranya tugas ini dilakukan di Jerman, dan sekolah-sekolah membuat jumlah kematian akibat flu setelah perang adalah yang terendah di seluruh Eropa. Mereka juga mengingatkan pasien yang tidak mengalami gejala apapun dapat menjadi fokus penyebaran epidemi, sehingga mereka merekomendasikan untuk mempertahankan 1 atau 2 minggu dalam isolasi. Penggunaan masker menjadi wajib bagi semua pelayan publik.
pemerintah mulai mengambil tindakan pencegahan seperti penyemprotan desinfektan di teater, sirkus, bengkel, pabrik, dan tempat-tempat umum lainnya. Orang-orang dilarang mengimpor barang dari Maroko dan orang-orang asing diidentifikasi. Biaya kuliah dan ujian diperpanjang tanpa batas, dan rektor diberi kebebasan untuk menangguhkan kelas jika mereka mau. Gelombang ketiga dan terakhir lebih jinak karena banyak orang telah diimunisasi. Pada tahun 1919, penyakit itu berakhir dengan sendirinya. Pada musim panas 1920, virus tersebut telah hilang.